Mantra-mantra dibacakan. Seketika patung ini mengeluarkan bercak merah. Suara angin bergemuruh kencang dan membuat orang-orang ini ketakutan. Tiba-tiba patung itu jatuh dan terbang hingga memecahkan kaca rumah. Sebenarnya apa ya yang terjadi? Di sebuah gua terlihat seorang kakek akan menyelamatkan cucunya yang diculik dan diikat di sebuah batu. Kakek itu bergegas melepaskan ikatan tali yang mengikat cucunya. Namun di belakang seperti ada makhluk yang sedang mengintai mereka. Tiba-tiba sebuah sinar biru menghantam mereka dan membuat gelang yang dipakai kakek ini berbunyi. Hal ini membuat kakek itu terlihat sangat ketakutan. Ternyata pria ini sedang bermimpi, guys. Dia terbangun dan rekannya di dalam mobil memberitahu bahwa mereka telah sampai. Kedua orang ini kemudian turun dari mobil dan terlihat sedang mempersiapkan sesuatu. Salah satu dari mereka mengenakan kostum tradisional Korea. Ternyata mereka berdua ini adalah dukun palsu, guys. Mereka membawa alat-alat perdukunan dan akan menuju rumah klien mereka. Tibalah mereka di depan rumah klien yang terlihat sangat megah. Dukun palsu ini mengeluarkan gelangnya dan mulai menutup mata. Kemudian dia mencoba membunyikan gelangnya, namun gelang itu tidak berbunyi. Dia pun sedikit lega, guys. Tiba-tiba di atas balkon anak dari klien mereka muncul, lalu mengatakan bahwa kedua orang ini hanya dukun palsu dan seorang penipu. Kedua orang tuanya tiba-tiba keluar rumah dan memarahi anaknya karena sudah berkata tidak sopan dengan dukun ini. Si ibu berkata anaknya tidak biasanya seperti itu dan menganggap anaknya sepertinya sedang kesurupan, guys. Dukun itu tiba-tiba menyuruh mereka diam. Dia memejamkan mata dan mengendus-endus, lalu berkata dia mencium bau busuk di rumah ini. Kliennya merasa bingung. Lalu dukun itu berbalik badan dan menunjuk ke sebuah patung yang ada di pojokan rumah. Mereka semua terlihat begitu serius melihat patung itu. Dan akhirnya dukun dan asistennya ini melakukan ritual mereka. Asisten memagari anggota keluarga ini dengan tali dan mengatakan kalau mereka tidak boleh keluar dari lingkaran tali ini. Anak ini masih ragu dan menganggap semua ini hanya pura-pura. Tapi dia kembali dimarahi oleh ibunya. Mereka berdua pun berdebat, guys. Dukun itu bertanya pada kliennya, tahukah kamu benda apa ini sebelum kamu meletakkannya di rumah? Bapak itu pun bingung dan menjawab bahwa dia memperoleh patung itu dari temannya yang kaya raya untuk melindungi perbatasan rumahnya. Dukun ini berbalik badan dan mengatakan bahwa patung itu sebenarnya berasal dari kuburan untuk melindungi orang-orang mati yang ada di sana. Asisten dukun meletakkan kamera dan mulai merekam untuk kebutuhan konten mereka. Dukun palsu itu pun mulai berakting, guys, dan menakut-nakuti kliennya, lalu mengatakan beberapa hal buruk yang telah terjadi di rumah itu. Tapi anehnya, seluruh yang dikatakan dukun itu benar semua, guys. Hal ini membuat klien mereka semakin percaya bahwa dukun itu punya kesaktian. Dukun ini meminta pedangnya dan mulai membacakan mantra. Asistennya pun ikut membaca mantra. Dukun melemparkan pedangnya dan menancap tepat di patung itu. Asisten ini pun menekan sebuah remote yang disembunyikan di tangannya. Waduh, guys. Seketika patung yang dibalut kain putih itu pun mengeluarkan bercak merah. Dan air putih yang ada di dalam mangkok ini pun seketika berubah menjadi warna merah. Hal ini membuat klien mereka semakin takjub sekaligus ketakutan. Dukun palsu dan asisten mengatakan bahwa roh jahat telah datang ke sana. Asisten kembali menekan remote-nya dan seketika pagar tali yang dipasang mengeluarkan suara yang mengerikan. Ternyata suara itu sudah terhubung dengan peralatan audio yang telah mereka setting di dalam mobil. Kemudian suara itu pun mulai menyebar dan mantra-mantra kertas yang dipasang bergoyang-goyang sendiri. Asisten menekan remote dan membuat pedang yang tertancap itu terbang lalu disambar oleh sang dukun. Tanpa mereka sadari, mobil yang mereka parkir di pinggir jalan akan diderek, guys, karena mobil mereka salah parkir dan menghalangi jalan. Mobil itu pun mulai diangkat. Kembali ke rumah, dukun palsu ini pun mulai berakting lagi. Dia seolah-olah akan berkelahi dengan roh jahat. Dia pun memukul patung itu dan tiba-tiba suara aneh itu pun hilang. Dukun itu terlihat gusar dan melihat ke arah asistennya. Mereka berdua sekarang terlihat sangat gugup karena remote-nya nggak bisa ditekan, guys. Ya iyalah, kan mobilnya udah diderek. Patung itu tiba-tiba terjatuh, guys. Dan ternyata di bawah patung itu sudah dipasang sebuah detektor peluncur sama si asisten. Patung yang harusnya terbang ke atas saat dipukul dukun tadi malah terbang ke depan dan hampir melukai mereka. Patung itu memecahkan kaca rumah kliennya. Mereka pun bengong dengan apa yang telah terjadi. Untung saja aksi dukun palsu ini masih berjalan walaupun tidak mulus ya, guys.
Dukun itu pun memberikan wejangan terakhirnya. Anak klien yang tadinya mengatakan dukun ini penipu, sekarang hanya bisa terdiam dan percaya bahwa dukun itu benar-benar sakti. Dia pun meminta maaf. Keluarga itu pun mulai tampak senang dengan kerja dukun ini yang telah mengusir roh jahat dari rumah mereka. Dukun palsu itu pun menerima bayaran, sedangkan asisten membersihkan benda-benda yang berserakan. Hari gini masih percaya dukun ya guys? Bersambung next part guys.